Lanjutan episode 5 part 3 dari novel Kidnap. Larut malam itu di rumah Ki, tepatnya di kantor Kaca, Suya menyerahkan kepada Kaca sebuah amplop yang sebagian berlumuran darah. Ini adalah bukti yang ditemukan di tempat kejadian hari ini. Diduga Kun Fum bermaksud mengambilnya. Suya berikan pada Tuan Kaca setelah selesai berbicara dan menghela nafas bersalah. Jangan sedih. Setidaknya kamu masih memperingatkanku kisah yang Yada akan lakukan. Kirimkan seseorang untuk menjemputku di tempat pertemuan untuk mengambil bukti dari Bumi. Tetapi saya tidak bisa menyelamatkan Tuan Bumi. Jangan merasa bersalah. Tiger, apa tugas polisi yang kamu lakukan saat ini? Ini akan bermanfaat bagi kasus putranya. Aku tidak akan membiarkan dia mati dengan gratis. Krab, bagaimana situasi di pihak Yada? Nona Yada masih belum mengetahui tentangku, tapi ini sangat beresiko karena hari ini Ki pergi ke kasino. Aku harus menyelesaikan situasinya terlebih dahulu. Saat kekacauan terjadi, aku hanya bisa berharap dia tidak dapat memverifikasi bahwa itu aku. Sebenarnya Tigerlah yang menembak generator dan menyebabkan trafo meledak. Alasan dari semua kekacauan di Hidden Dragon adalah Tiger mencoba membantu menjaga Ki, karena Ki adalah anak dari dermawannya, yaitu Tuan Kaca. Kaca menghela nafas ketika mendengar putranya membuat masalah lagi. Padahal Kun Kaca setuju untuk membiarkan Kun Ki tinggal bersama Mia, karena dia melihat di sana lebih aman daripada berdiam diri di rumah. Tapi sekarang aku pikir situasinya mungkin tidak seperti itu. Aku pikir mereka berdua dalam bahaya. Kun Kaca harus membawa Kun Ki pulang. Kaca memikirkan kata-kata Tiger dan menyetujuinya di masa lalu setelah diserang secara diam-diam. Dia menyuruh Tiger mengawasi Ki dan memastikan Ki aman. Mungkin ini waktunya untuk Kaca memikirkan cara melindungi Ki, dan juga harus dipikirkan secara serius, karena kali ini Kaca akan melakukannya. Jangan biarkan sejarah terulang kembali. Ki mimpi buruk lagi dan terbangun. Ki melihat ke samping dan menemukan bahwa Min sudah tidak ada di sini lagi. Kesepian yang menghancurkan ini diperburuk oleh kenyataan menyedihkan bahwa tidak ada yang tersisa. Ki terlalu dimanjakan sejak datang ke sini, padahal dulunya aku bisa mengatasinya sendirian. Aku hanya menangis sendirian. Minum obat saja sampai tertidur. Sendirian di saat seperti ini sangatlah sulit, selalu sulit. Air mata Ki mengalir. Ki berlari ke pintu dan membukanya. Ki tidak mengharapkan apapun. Ki bergegas keluar kamar, tidak punya waktu untuk memperlambat langkahnya. Jadi Ki berpapasan dengan Min yang sedang berjalan-jalan, menunggu di depan pintu, karena Min sangat khawatir dengan Ki. Ki, hati-hati. Min memeluk Ki, takut Ki terjatuh dari tangga. Min melihat Ki menangis. Min bahkan tidak menyadar apakah Ki sedang tidur sambil berjalan atau tidak. Karena begitu keduanya melakukan kontak mata, Ki bergegas mendekat dan memeluk Min erat sambil berteriak. Min langsung membalas pelukannya. Tubuh Ki kembali dingin. Min mengusap kepalanya, mengusap lengannya, memeluk Ki erat, berbagi kehangatan tubuhnya dengan Ki. Hah, tidak apa-apa sekarang. Meskipun itu hanya mimpi buruk. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Min merasa Ki sudah berhenti menangis. Tubuh Ki menghangat dan Ki perlahan mendorong dirinya keluar dari pelukan Min. Min menunduk dan terkejer karena Ki tidak berjalan dalam tidur. Namun ketika Min melihat bahwa Ki tidak berniat mundur, Min perlahan menghapus air mata Ki. Apakah kamu tidak marah padaku? Ki sama sekali tidak mengerti dengan tindakan Min. Kaulah yang marah padaku. Ki masih menatap wajah Min. Ekspresinya masih bingung. Min melihat itu dan melepaskannya. Kalau begitu aku minta maaf, aku akan pergi. Min hendak berjalan kembali, tapi Ki menarik pergelangan tangan Min. Tunggu Min, panggil Ki. Min berhenti berjalan, menunggu mendengar apa yang dikatakan Ki. Aku ingin bertanya, bagaimana aku bisa dipercaya? Aku sangat menginginkan jawaban darimu. Kamu bisa memberiku jawaban apapun, aku akan mempercayaimu. Ki berkata dengan suara lembut pada Min. Air mata Ki mengalir lagi. Aku tidak ingin bangun dan tidak ada seorang pun dalam hidupku lagi. Aku tidak mau. Min langsung menggenggam tangan Ki. Ki mulai menangis. Kamu tidak perlu menangis. Kamu tidak perlu mengatakannya. Aku bisa menjawabnya untukmu, kata Min kepada Ki. Suaranya menenangkan, hampir seperti bisikan.
Tapi kalau aku menjawab, apa kamu percaya kalau aku juga tidak tahu alasannya? Aku hanya tidak suka kalau kamu menangis. Jawab Min jujur sambil mengangkat tangannya untuk menopang wajah Ki sambil mengusap air matanya dengan lembut. Ki memiringkan kepalanya dan meletakkan bebannya di telapak tangan Min yang hangat. Dan jika aku membiarkanmu terluka, aku mungkin akan merasa lebih buruk kepada diriku sendiri. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku benar-benar tidak tahan melihatmu terluka. Aku ingin melindungimu, aku ingin menjagamu, aku merasa khawatir padamu setiap kali kamu mengalami mimpi buruk. Aku ingin membantumu menjadi lebih baik. Ki menatap wajah Min, jawaban yang tidak dapat temukan. Ki mengira Ki telah menemukannya. Aku tidak berbohong kepadamu, Ki, tidak pernah. Dalam hal lain, aku mungkin tidak bisa memberikan jawaban yang bagus, tapi kamu benar-benar bisa mempercayaiku. Berjanjilah padaku kamu tidak akan melepaskan tanganku. Aku berjanji. Min mengangkat tangannya yang lain untuk mengusap kepala Ki dengan nyaman. Ki kembali menatapnya dengan tatapan mata yang sama dan juga memintanya untuk tinggal di tempat yang sama. Min berjalan mendekat, melihat Ki tidak mundur sama sekali. Dia memeluk Ki lagi, itu pelukan yang berbeda. Karena itu pelukan mereka berdua mendambakannya sepanjang hari. Takut kehilangan membuat pelukan ini terasa seperti sebuah balasan. Jadi itu erat dan tahan lama. Kemudian hari syuting drama Min tiba lagi. Min pergi untuk memberi hormat dan meminta maaf kepada Tima. Minta maaf kepada Ryukyu tentang kecelakaan sebelumnya. Kemudian bersiap berjalan menghampiri Min dan mikir tentang aksi kasar yang akan difilmkan. Syuting dimulai dengan Miki mengucapkan kalimat tersebut saat Min mempraktikkannya dengan Kang. Min meraih lengan Miki untuk mencegahnya bertarung sendirian dengan Pavirun. Miki menepis tangannya. Perasaan hampa di hatiku seperti saat Ki menepis tangan Min. Gambaran itu sekarang tumpang tindih dengan ingatan Min. Min melihat Miki dalam bahaya. Dia bergegas dan memeluknya untuk melindungi Miki. Suara pistol terdengar. Min ditembak beberapa kali, darah berceceran. Min terjatuh. Miki memeluk Min erat-erat, mendongak. Apa yang kamu lakukan padaku? Apakah kamu tidak marah padaku? Min benar-benar memahami emosi dari penampilan karakter tersebut. Dengan air mata mengalir di matanya. Bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Min mengangguk pelan. Berubah ketika gambaran di depan Min menjadi Ki yang mendukungnya, bukan Miki. Bahkan suara dan perkataan Miki sekarang itu masih menjadi Ki. Dulu, aku sangat memperlakukanmu dengan buruk. Kenapa kamu harus melindungiku seperti ini? Min selesai mendengarkan pertanyaan itu dan tersenyum sambil bernapas berat. Karena aku tidak tahan melihat orang yang kucintai kesakitannya, Min mengucapkan kata-kata itu dan tersenyum pada Ki juga. Ki memeluk Min dengan air mata berlinang. Min membayangkan dirinya sekarang tuh. Bayangkan pelukan ini, dia dan Ki akan menjadi pelukan terakhir. Tiba-tiba emosinya meluap-luap. Min memeluk Miki sambil menangis sedih. Kak, kamu bermain sangat bagus. Itu sebabnya Min menghilang untuk belajar akting. Min mengangkat tangannya untuk menghapus air mata dan berterima kasih kepada sutradara karena telah memujinya. Min membeku, tanpa sengaja memikirkan momen ketika dia memutuskan untuk mengambil tongkat besi daripada Ki. Pada saat itu, yang dia pikirkan hanyalah dia tidak bisa membiarkan Ki terluka. Dan itu bukan karena Min menganggap Ki lemah. Itu karena dia tahu betul bahwa jika Ki yang terluka, Ki dia akan lebih menderita. Dan jawabannya semua terletak pada naskah yang dikritiki karena tidak realistis. Yang dilakukan Min hanya karena dia tidak tahan melihat orang yang dicintainya kesakitan. Novel Kidnap episode 5 selesai. Jika kamu suka dengan ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan share.